Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu setempat. Kembali kita jumpa dalam acara Discord ya dengan tema bedah pemikiran Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang begawan ekonomi yang lebih dikenal sebagai orang pertama di Indonesia yang bicara tentang urgensi industrialisasi, tentang sebuah rencana yang sangat berbekas hari ini karena kita memang sebagai sebuah negara bekas jajahan Belanda, sebagai negara dengan sistem ekonomi kolonial yang dihisap sumber daya alamnya, yang berbasis pada ekonomi hulu, kita belum pernah mewujudkan sampai hari ini. Kalau kita bicara asumtif, sampai hari ini belum pernah terwujud sebagai negara industri yang bisa menghasilkan produk jadi. Sore ini saya akan ditemani oleh sahabat lama saya, seorang ekonom, pengamat ekonomi internasional dari sebuah lembaga internasional, eh, namanya Zenatan Adnin. Mas Zenatan, apa kabar? Selamat sore. Baik, baik Iya. Pak Hanif, baik, baik Mas Hanif. Terima Ini kasih. Mas, Selamat pagi dari Jenewa ini. oh ya, Mas Zenatan ini tinggalnya di Swiss. Kota apa ya Swissnya? Jenewa ya? Di Jenewa, Jenewa, ya. Jenewa, Jenewa. Jadi bisa ditebak ya lembaga internasionalnya apa kira-kira. Dan Mas Zenatan ini, kalau saya seperti saya perkenalkan di Discordia sebelumnya, saya berlatar belakang sarjana teknik dari ITB. Tapi kalau Mas Zenatan ini benar-benar ahlinya dalam ekonomi karena dia S1-nya adalah Universitas Indonesia ya, program studi ilmu Betul. ekonomi. Angkatannya 2004, S2 di Sorbonne, Ya, di Université Sorbonne di Pak, di Sorbonne, prodi Prancis ekonomi, ya. sampai juga mendapat gelar PhD dari Sorbonne. Tahun berapa Zen? Dapat gelar PhD terakhir? Baru sebetulnya tahun 2022 kemarin. 2022. Oke. Kita bicara industrialisasi karena tentu kita tidak bisa lepas dari situasi hari ini ya. Situasi politik hari ini di mana kita sedang menyelenggarakan pesta demokrasi yang diikuti oleh 3 pasang calon dan ketiganya bicara tentang industrialisasi. Makanya saya selalu bilang, saya dari awal bilang bahwa pikiran Pak Sumitro ini, yang kebetulan adalah ayahnya salah satu calon presiden, sangat berbekas dan menjadi concern tiap calon presiden hari ini. Calon presiden nomor 1 Pak Anies bicara tentang reindustrialisasi, calon nomor 2 Pak Prabowo bicara tentang hilirisasi sebagai salah satu bagian dari industrialisasi. Calon nomor 3 Pak Ganjar Pranowo bicara tentang industrialisasi juga dengan konsep ekonomi hijau. Nah, Mas Zenatan sebagai ekonom yang sudah uh, memiliki kompetensi ya, boleh nggak sedikit mengulas kira-kira apa sih sebenarnya pikiran Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo ini tentang industrialisasi? Silakan. Terima kasih Mas Hanif. Ini sebenarnya menarik ya. Saya juga ingat latar belakang Mas Hanif tuh dari dulu senang sejarah. Jadi ketika diungkit lagi soal gimana pemikiran Pak Profesor Sumitro ini saya senang gitu Ya, karena memang pemikiran Pak Sumitro itu ya sebagai pemimpin awal di pendiri juga di FEUI itu dia menciptakan mata kuliah yang namanya Perekonomian Indonesia. hmm, Kebetulan saya dulu salah satu asisten dosennya, jadi saya lumayan inilah ngelotok gitu ya. hmm, Nah, pemikiran Pak Sumitro itu diterjemahkan dalam kuliah dan juga jadinya apa ya semacam blue design untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi di Indonesia ini di UI ya, ya, di mana
penting terjadi suatu transformasi ekonomi. Jadi ekonomi itu tidak bisa loncat gitu ya. Tidak bisa loncat dari negara miskin, tiba-tiba kita bercita-cita jadi negara maju. Nggak bisa begitu. Perlu ada tahapan-tahapan, dan juga setiap tahapan-tahapan itu perlu dipenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, pemikiran Profesor Sumitro itu menarik pada masanya, karena ketika di Indonesia, tadi seperti Mas Fadli bilang, tadinya dari sistem kolonisasi, termasuk banyak ekstraksi, banyak pertanian fokusnya, ekstraksi-ekstraksi yang lain, itu diarahkan untuk menjadi suatu proses industrialisasi, gitu ya. Jadi ketika perekonomian itu mau maju, tidak bisa kita bergantung kepada pertanian saja atau industri-industri yang hulu, gitu ya. Kita perlu sesuatu yang lebih sifatnya mengarah ke industri. Nah, dan untuk itu Pak Sumitro banyak berpikiran perlu pengembangan SDM juga, gitu kan. Hmm. Indonesia ini masuk setelah masa kolonisasi penjajahan kentara sekali, gitu ya. Makanya pendidikan SDM pertama, kemudian investasi. Investasi sehingga ketika kita mendapatkan bantuan dari pihak luar negeri, gitu kan, kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan industri-industri di Indonesia. Nah, kelihatannya ya, kalau saya perhatikan, ketika Profesor Sumitro jelas memimpin ekonomi Indonesia, sudah jadi menteri di berbagai kabinet, pengarahan menuju industrialisasi ini bagus, sukses besar daripada masanya ya, karena terlihat dari satu indikator, eh, kontribusi terhadap pertumbuhan domestik bruto. Di akhir tahun, mungkin hampir tahun 90-an, industri manufaktur kita sudah berkontribusi sekitar 30% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu besar sekali, walaupun sekarang mulai terjadi pengurangan kontribusinya. Mungkin sekarang sekitar hanya 18%. Nah, tapi tetap apa ya, rasanya tetap pemikiran seperti ini, pemikiran Profesor Sumitro ini masih relevan di sekarang ya. Jadi ini pemikiran mungkin 50-60 tahun yang lalu, tapi tetap menjadi suatu sentral dalam perdebatan yang saat ini terjadi. Entah namanya industrialisasi, hilirisasi, atau industri ekonomi hijau. Tapi semuanya mengarah ke perlunya industri untuk Indonesia apa ya, keluar dari middle income trap, atau yang sering digaung-gaungkan memanfaatkan demografi ekonomi ini, gitu kan, bonus demografi menuju tahun 2045. Nah, satu poin penting lagi yang terakhir saya sampaikan, hanya melalui industrialisasi ini Indonesia itu bisa apa ya, lebih dikdaya lah ekonominya, karena dengan industrialisasi berarti akan ada penyerapan tenaga kerja, akan ada pertambahan investasi, dan akan memperkokoh ekonomi Indonesia. Jadi kalau cita-cita Indonesia emang menuju Indonesia emas 2045, atau menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, 5 besar, sekarang posisinya kan sekitar 16 di G20. Nah, industrialisasi ya tentu saja menjadi suatu hal yang mutlak. Nah, itu mungkin komen pertama saya. Ya, kalau dari timeline sejarah, nih terima kasih Mas Zen. Ini teman SMP saya. Kita satu sekolah di sebuah tempat di kaki Gunung Salak ya. Itu salah, Itu betul. perpustakaannya bagus banget tuh Zen kalau inget. Buku sejarahnya banyak. Eh, Pak Sumitro itu membuat satu rencana urgensi industrialisasi saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri di Kabinet Natsir tahun 51. Kadang kalau di buku sejarah ya, kebetulan saya juga punya profesi sebagai guru sejarah di satu aplikasi bimbingan belajar. Ini sering dicampur dengan program ekonomi benteng ya, kalau nggak salah ya. Program ekonomi Betul. benteng, kalau dilihat lebih cermat lagi, sebenarnya program ekonomi benteng itu dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebenarnya di tahun 50, sekitar tahun 50, awal-awal Republik Indonesia Serikat. Yang melaksanakannya adalah Menteri Perdagangan sebelumnya, waktu itu masih Menteri Kemakmuran, Pak Juanda. Ini sesama alumni ITB, tetapi pikirannya itu lebih ke memberikan bantuan kredit impor. Jadi belum industrialisasi.
kredit impor untuk pengusaha pribumi. Nah, kemudian di karena Prof. Sumitro ini adalah seorang yang dia secara ideologi lebih dekat kepada pemikiran sosialis, tapi untuk menuju sosialisme itu memerlukan tindakan-tindakan kapitalisme, maka dia sangat percaya dengan, koreksi ya, dia sangat percaya dengan idenya Schumpeter bahwa harus ada sekian persen wirausaha di sebuah bangsa untuk mewujudkan kemakmuran. Itu yang saya baca. Dan rencana urgensi industrialisasi itu adalah salah satu bagian, karena kita tidak cukup hanya punya pengusaha saja, kelas pengusaha. Ya kita tahu ya, mungkin keluarga Yusuf Kala, keluarga Panigoro, keluarga Bakri, keluarga siapapun konglomerat pribumi di Republik Indonesia ini bisa jadi adalah efek atau dampak daripada program ekonomi bentengnya Bung Karno. Tapi masuk ke dalam industrialisasi, rencana urgensi industrialisasinya Prof. Sumitro adalah pikiran yang lebih jauh ke depan, lompat, karena tidak hanya mengembangkan kemampuan ekonomi pribumi, tapi juga memberikan nilai tambah. Nah, mungkin bisa diulas lagi nggak kira-kira apa hubungan antara semangat meninggalkan kolonialisme menuju nasionalisme ekonominya Bung Karno dengan semangat untuk mewujudkan kemakmuran yang bernilai tambah gitu menurut Prof. Sumitro. Wah, ini berat ya pertanyaannya. Saya bukan mahasiswa ekonomi, bukan doktor ekonomi, pasti lebih bisa menjelaskan lah. Dan menariknya jauh gitu ya dari sejarah, mulai dari industri benteng sampai sekarang kenapa terjadinya ada konglomerasi. Ada beberapa pikiran dalam sistem ekonomi, tadi sudah dijelaskan, disebutkan juga. Tapi kalau secara umum dari pemikiran ekonomi, terutama di ekonomi internasional, pasar yang terbuka itu selalu bagus. Artinya orang bisa berdagang dengan negara lain tanpa ada hambatan. Semakin sedikit hambatan itu semakin bagus. Prinsipnya ya, itu untuk ekonomi. Jadi sistem kapitalisme yang tadi Mas Anies bilang itu adalah cara paling cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan cara kapitalisme tentunya ada ketidakadilan gitu. Ada inequality. Jadi ketika hanya beberapa gelintir orang yang diuntungkan gitu kan. Jadi sebut saja lah di Amerika kan hanya terlihat beberapa kelompok gitu kan benar-benar kapitalisasinya luar biasa maju, tapi banyak juga yang hidup menderita juga. Nah, atas dasar pemikiran itu gitu perlu adanya suatu proteksi gitu kan. Makanya benteng istilahnya ya, istilahnya keren juga ya, benteng gitu kan, untuk memproteksi untuk dan melindungi biar pengusaha-pengusaha di Indonesia, pengusaha pribumi itu tidak tergilas dengan yang perdagangan-perdagangan internasional ini. Kalau kita bersaing langsung gitu kan, belum tentu bisa. Jadi pemikiran yang tetap membantu pengusaha-pengusaha pribumi misalnya atau konsumen-konsumen yang di Indonesia itu menjadi penting. Walaupun niat utamanya mungkin tadinya kita proteksi sekarang untuk lama-lama menjadi kuat gitu kan untuk persaingan global. Kalau menurut saya ada sebagian industri yang berhasil gitu kan. Misalnya industri tekstil kita gitu kan itu sudah diakui di seluruh dunia. Industri-industri pengolahan dasar itu sudah diakui bikin bola dipakai di Piala Dunia misalnya gitu kan. Baju-baju juga sudah bisa bersaing. Tapi ada juga industri-industri yang ya hanya gitu-gitu saja gitu kan. Terlihat juga misalnya menjadi penting ketika kita masih terbatas ekstraksi di tambang, batu bara misalnya, atau palm oil, kelapa sawit, gitu kan. Itu masih ada hal-hal seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih diperlukan pemikiran untuk gimana mendorong industri ini gitu. Gimana caranya Indonesia itu sebagai negara yang besar gitu kan, bisa punya industri yang solid dan juga bisa berkembang. Nah,
ada pemikiran yang menurut saya pribadi ya, ini agak sedikit berbeda. Kalau misalnya tadi kalau dari bahasanya Mas Hanif cenderungnya ada orang yang kita kasih wirausaha, kamu pengusaha gitu, kamu untuk kamu tolonglah kembangkan industri A, kamu industri B, kamu industri C gitu ya. Nah, menurut saya kalau sistemnya seperti itu akan sedikit problematik. Karena kalau ketika itu semacam apa ya, semacam gambling lah. Kalau misalnya berhasil ya alhamdulillah. Tapi kalau gagal berarti negara kan harus menanggung itu gitu kan. Jadi yang diperlukan sebenarnya adalah suatu aturan, regulasi dan apa ya, proses standarisasi yang bagus yang bisa mengayomi. Jadi enabling environment gitu. Jadi peraturan-peraturan yang ada, kebijakan-kebijakan ada, atau insentif-insentif yang ada itu tidak menguntungkan satu dua orang, tapi menciptakan aturan yang adil. Mungkin bisa di-tweak gitu, jadi pengusaha Indonesia lebih diuntungkan daripada pengusaha asing misalnya. Tapi pada intinya adalah kita tidak memberikan suatu keistimewaan khusus kepada pengusaha tertentu di bidang tertentu gitu, tapi membuka persaingan pemerintah siap ada hadir gitu kan untuk menciptakan keadilan tanpa merusak persaingan usaha. Jadi gitu. Jadi semangatnya tuh seperti itu. Jadi ketika ketika kita berbicara seperti itu, ketika persaingan usahanya sehat, akan muncul Arvin Panigoro yang baru, Bapak Yusuf Kala yang baru gitu. Jadi tidak dikuasai oleh konglomerasi tertentu. Nah, prinsip utamanya adalah sama-sama berkembang. Jadi Indonesia kan besar nih, pasti dan dunia ini luas gitu kan. Jadi masih ada ruang lah untuk terus berkembang gitu. Iya. Oh. Jadi strategi kita di masa lalu memang menekankan konglomerasi ya. Eh, bukan mungkin itu bukan tujuan, tapi menjadi dampak. Dampak. Kalau kita sedikit melihat sejarah kan, Bung Karno kan juga punya barisan konglomerat pendukungnya seperti Agus Dasat Muhsin, ada namanya Tuku Markam. Kalau Pak Harto ada para anak-anak buahnya Ginanjar Boys ya, tadi Pak Arifin Panigoro misal satu. Kemudian ada konglomerasi yang ya mungkin nggak enak disebutkannya ya, tapi kita sebut aja pengusaha golongan ekonomi yang jauh lebih kuat daripada pengusaha yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Gitu. Ini kan pegel pengusaha golongan ekonomi lemah, lucu namanya, tapi itu diciptakan untuk mengurangi tensi ketegangan antara pengusaha pribumi dengan non pribumi. Itu yang rupanya tuh yang menciptakan itu namanya Pak Beni Murdani ya, salah satu panglima ABRI, tapi dia lebih dikenal juga sebagai salah satu pelindung di CSIS. Memang akibatnya kalau ada konglomerasi pasti ada yang dirugikan. Nah, kita kembali yang sekarang karena sekarang sudah era reformasi, investasi dibuka kerannya ya lebih bebas ya, walaupun mungkin kalau dari sisi kita tidak perlu bicara angkat, dari sisi kemudahan berusaha Indonesia masih jauh lah dari negara misalnya Malaysia, dari Singapura. Kalau dari ranking kemudahan berusaha, kalau saya melihat di rankingnya IDA kalau nggak salah ya, International Development Agency, Indonesia itu termasuk ranking di 70-60 besar. Kita jauh lebih sulit berbisnis dibanding negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Nah, itu ada satu dilema, karena di satu sisi untuk membuat investasi itu semakin mudah untuk bisnis yang sehat, kita harus membuka keran proteksi. Tapi di satu sisi banyak orang-orang yang masih menekankan bahwa pelindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara itu lebih penting. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang membuka investasi atau pasar bebas akan menciptakan free fight, liberalism. Nah, kalau Pak Mitro masih ada hari ini, apa pikiran dia untuk menjadi jalan tengah dari kedua pikiran yang
berlawanan sama sekali. Yang pertama, menentang terhadap free fight atau mengutamakan proteksi. Kedua, memang mendorong eh, masuknya investasi asing dalam jumlah yang sangat besar. Silakan, Mas Zen. Ini menarik ya. Kalau Pak Sumitro masih hadir gitu ya, mungkin beliau senang dengan pertumbuhan Indonesia dengan berbagai tantangan pun selama 5 tahun terakhir di luar COVID ya, Indonesia tetap tumbuh 5% gitu. Itu 5% ya? itu sebenarnya 5%. Itu sebenarnya luar biasa loh dibandingkan negara-negara lain, kan Malaysia atau negara di Asia yang lain. Jadi kalau dulu saya pernah punya pengalaman kerja di Lembaga Moneter Internasional, ketika ada staf yang mengurus Indonesia itu luar biasa bangganya. Karena melihat model pertumbuhan ekonomi Indonesia itu luar biasa gitu. Nah, memang perlu, kata Pak Stanis bilang tadi, perlu ada balance, cari balance antara melindungi kepentingan nasional dan dibandingkan untuk berpartisipasi misalnya di ekonomi global. Nah, sebenarnya kalau menurut saya semakin diperluas, semakin diliberalisasi, terutama untuk industri-industri yang memiliki kompetensi tinggi untuk kapital yang tinggi itu bagus karena dengan masuknya misalnya investasi asing itu bisa membagi teknologi baru gitu kan Hmm. dari pengusaha lokal juga bisa belajar, bisa mengembangkan sendiri. Tapi yang perlu dijaga sebetulnya adalah eh, gimana ekonomi UKM misalnya gitu ya atau lingkup desa atau koperasi itu tetap thriving, tetap berkembang gitu. Jadi kalau industri yang high end gitu ya, high Hmm. skill, high capital gitu harus dibuka karena itu akan membuka kita untuk masuknya teknologi, masuknya knowledge gitu kan, masuknya modal dan membuat kita bisa menjadi suatu hub gitu untuk perkembangan industri itu sendiri. Tapi industri-industri yang masih banyak digantungkan atau terkait dengan masyarakat umum, ekonomi menengah ke bawah, itu perlu dilindungi. Tetap perlu ada, jangan sampai barangnya terlalu murah misalnya yang mematikan bisnis mereka sendiri di industri food and beverage, di industri pakaian misalnya gitu. Nah, itu kan masih kalau di istilah di ekonomi masih low skill gitu. Tapi penting karena itu mencakup banyak hidup orang banyak. Ya. Terus juga di sisi lain misalnya Indonesia dari sisi pertanian di mana masih banyak petani tapi pendapatannya sangat rendah gitu. Nah, di sini juga perlu adanya akses industri. Jadi hasil pertanian itu tidak sekedar hasil pertanian kemudian dijual, tapi bisa dijadikan olahan, kemasan atau apa yang punya nilai tambah dan bisa lebih tahan lama misalnya. Atau kapital-kapital baru, traktor lah gitu kan atau industri pengolahan apa gitu kan yang bisa dipakai untuk pertanian. Dan sekarang teknologi-teknologi juga makin makin maju ya. Kalau kita lihat mulai banyak petani-petani milenial yang memanfaatkan teknologi gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, dan itu juga bisa mengarah ke industrialisasi dan tanpa tanpa apa ya keterbukaan terhadap dunia internasional ini menjadi sulit. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, proses kapitalisasi, proses perdagangan internasional itu menjadi penting karena itu membuka akses kita untuk keluar. Dan kalau saya boleh bilang dulu pemerintahan Jokowi pernah menyasar ease of doing business harus di peringkat berapa gitu kan di bawah 50 atau apa. Itu sebenarnya bagus. Jadi balik lagi ke statement saya sebelumnya diperlukan regulasi yang mendukung ekonomi industrialisasi ini. Tapi tetap perlu ada pelindungan, terutama untuk kelas-kelas menengah bawah. Jadi ketika mereka tidak bisa bersaing dengan skala global begitu dilepas, nah itu mereka perlu dilindungi. Karena beda misalnya kalau di Swiss, pendapatan per kapitanya sudah sangat tinggi. Jadi ketika industri dasar masuk dari luar dengan harga murah, mereka tidak akan kehit gitu kan, tidak akan terdampak. Masyarakatnya tetap bisa menikmati hidup yang layak. Tapi kalau di Indonesia begitu semuanya dilepas, akan ada makin ada terasa ketimpangan dan itu masalah bukan hanya masalah ekonomi ya, jadinya jadi masalah sosial politik juga gitu. Ya, Dan itu harus betul. harus dihindari. Hmm. Ya, jadi intinya kalau kita bicara tentang perspektif Prof. Sumitro, ini kita harus bicara tentang boundaries ya.
ada yang dibatasi, dipagari, itu industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu apa tadi, makanan ya, beverage itu makanan, Ya, beverage terus pakaian itu kan pakaian ya. masih. Mm. Nah, bagaimana dengan misalnya energi? Kan kita melihat bahwa kritik orang terhadap kepemimpinan Pak Jokowi ini adalah terlalu membuka keran investasi asing untuk hilirisasi nikel yang memang ya, karena situasi global juga yang mendominasi adalah modal asing dari Tiongkok. Dan ini juga berkelindan dengan isu politik bahwa Tiongkok itu punya ideologi yang berlawanan dengan Pancasila dan sebagainya. Tapi kan banyak orang, kalau lebih jujur aja, karena investasi asing dari negara yang biasa menanamkan di sini, negara-negara barat kan punya problem sendiri, yaitu pemulihan ekonomi pasca berapa? 2008 sampai sekarang. Ya, 2008 ini. ya dari 2008, krisis finansial global 2008. Nah ini komentar Mas Zen bagaimana tentang masalah hilirisasi nikel yang dikritik orang ini? Jadi kalau dari komentar pendapat pribadi saya itu ada bagus dan tidaknya ya. Ya, Bagus dalam hal misalnya di tempat saya bekerja sekarang kita itu sedang mendukung diversifikasi ekonomi. oke. Jadi negara yang tadinya sangat tergantung dengan ekspor komoditas gitu kan, harus mulai mengembangkan hal lain, yaitu salah satunya ya hilirisasi gitu. Jadi Hmm. tadinya dia hanya menambang, kemudian menjual gitu kan, kenapa tidak diproses dulu di dalam negeri menjadi suatu dapatkan nilai tambah gitu kan, harganya lebih mahal dan lebih diuntungkan gitu. Nah, kayaknya itu juga sejalan dengan prinsip hilirisasi yang digaungkan Presiden Jokowi ya, Ya, terutama dalam dalam energi. Nah, di sisi yang lain memang menarik ketika melihat pola investasi dari Tiongkok gitu ya, dan nggak cuma di Indonesia sebenarnya di negara lain pun banyak banyak masalah gitu kan dengan investasi yang ditanamkan Tiongkok. Karena pola investasinya pun sedikit berbeda dengan negara-negara yang dulu dari Barat menanamkan investasi di Indonesia. Yang unik dari Tiongkok tentunya ini, mereka sudah mengembangkan teknologi sendiri gitu, mereka mengembangkan sistem sendiri, hmm. mengembangkan teknologi sendiri, menambahkan know-how sendiri. Tapi jadinya ketika kita kita kan masih belajar gitu ya, hilirisasi ini masih baru gitu ya. Ketika kita membuka investasi, kemudian masuk dari Tiongkok misalnya, ada ada keterlepasan gitu. Jadi seolah-olah Oke. mereka masuk tapi membawa sistem sendiri tanpa melibatkan pihak Indonesia sendiri, pihak Betul. Indonesia gitu. Jadi ada keterpisahan dengan kenyataan gitu. Jadi seolah-olah bagian situ adalah milik Tiongkok gitu. Kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi gitu. Nah, di sisi itu harus ada sedikit perubahan. Jadi lebih adil lah gitu. Jangan sampai ketika investasi ini masuk yang bagus gitu ya, tapi tidak ada apa ya horizontal efek, trickle effect gitu ke pengusaha pribuminya misalnya atau Hmm. ke masyarakat sekitarnya. Jangan sampai ketika masuk Indonesia itu eh, menciptakan sistem sendiri, jadi seolah negara dalam negara gitu kan. Ya, 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 Mengambil ya. ya, mengolah nikelnya memang gitu kan, tapi dijualnya juga ke ke Tiongkok juga gitu. Jadi Ya, ya, ya. ada 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 kesalahan di sistem itu. Harusnya yang ideal adalah ketika bisa yang orang apa ya pengusaha Indonesia juga berpartisipasi, tapi untuk menciptakan industri di dalam negeri, tapi ini untuk global gitu. Jadi semuanya bisa punya akses dan perlu ada semacam iya tadi saya bilang standarisasi dan regulasi. Jadi bayangin gini, kalau di nikel itu ada namanya istilah value chain. Jadi pertambahan nilai dari dari apa sih ore itu yang dari barang tambang ya, Bijinya, terus biji. diubah bijinya benar, dimurnikan jadi nikel matte misalnya gitu, terus dijadikan komponen baterai, terus jadikan lagi untuk electric vehicle gitu kan. Nah, kok setiap komponen ini harusnya menjadi Indonesia punya kemampuan gitu untuk melakukan itu dan tidak dibatasi dengan
teknologi dari Tiongkok misalnya. Jadi hasil industri yang di Indonesia itu harus bisa dipasarkan secara global gitu. Jadi perlu ada adjustment sebenarnya. Saya setuju dengan masuknya investasi asing untuk hilirisasi ekonomi, terutama di nikel misalnya atau barang tambang yang lain. Tapi tidak bisa ketika terlalu banyak apa ya, aturan sendiri gitu, dibawa sendiri gitu. Jadi Ya, tidak adil gitu. Betul, gitu. Dan juga perlu dilihat juga misalnya keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dan masyarakatnya gitu. Jadi apa ya, kalau istilahnya Faisal Basri itu jangan ugal-ugalan lah gitu ya. iya, Untuk iya, sisi betul. itu saya setuju. Ya, Tapi hilirisasi harus berlanjut. Karena kalau iya, tidak, Indonesia akan semakin ketinggalan di pasar global, di dunia internasional yang sekarang menuju apa ya, ada mulai ada apa ya, balance gitu. Ya, negara maju semakin makin melambat, sementara negara-negara berkembang semakin makin maju. Jangan sampai Indonesia tetap apa ya, cuma mengekspor barang-barang mentah aja. Harus menjadi pusat industri juga, harus bermain di level internasional. Arahnya sudah betul gitu kan, tapi memang perlu ada harmonisasi aturan. Jadi tidak terbatas misalnya hanya dari Tiongkok teknologi yang ada, dan tidak terbatas untuk negara itu sendiri gitu. Harus memberikan efek positif ke pengusaha Indonesia, masyarakat sekitar gitu kan, dan secara keseluruhan ya negara ekonomi Indonesia gitu. oke, ini menarik karena kita udah masuk ke sisi regulasi. Regulasi kan artinya peraturan, peraturan artinya terkait dengan yang disebut dengan public policy. Ya dari mulai tahapan pembuatan kebijakan tersebut dari policy making, implementasi sampai evaluasi. Kalau menurut teori public policy kan policy making itu adalah bagian yang paling politis ya. Jadi namanya policy making, itulah yang paling politis ya. Ah, sebelum kita masuk ke isu yang lebih politis, kita bicara tentang Pak Mitro. Pak Mitro ini menjadi Menteri Perdagangan ya, tahun 68 Hmm. sampai 73. Koreksi saya ya. Setelah itu menjadi Menteri Riset, tahun 78 baru menjadi ekonom biasa saja, penasihat ekonomi. Karena tahun 78 Menteri Risetnya namanya Profesor Dr. B.J. Habibie. Sepanjang periode pertama menjadi Menteri Perdagangan, Prof. Sumitro ini orang melihatnya dua sisi. Dia dikenal sebagai ekonom yang punya aliran sosialisme, ya dia cari jalan tengah antara proteksi dengan investasi ya. Karena yang saat dia menjadi menteri itulah undang-undang penanaman modal asing berlaku efektif tahun 67 dan undang-undang pertambangan. Tapi di sisi lain dia membawa satu tim yang teknokrat yang dijuluki orang mafia Berkeley ya, senior-seniornya Pak Jonathan ya, gitu. Iya. Yang dianggap orang menjadi arsitek daripada pembukaan keran investasi asing. Padahal kalau saya amati lagi, misalnya kumpulan pikiran-pikiran ekonomi Indonesia oleh Richard Robinson dan Fedi Hadis, itu mereka justru menekankan pada stabilitas makro ya, mafia Berkeley ini. Pak Wijoyo, Pak Emil Salim menekan pada stabilitas ekonomi makro dan prudence, kehati-hatian dalam mengambil tindakan ekonomi. Bahkan kalau Paradius Prawiro yang sebenarnya bukan satu bagian dari lulusan Berkeley ini, dia malah juniornya Pak Mitro di Erasmus University Rotterdam, sekolahnya Bung Hatta juga. Ini merkantilisme malah. Sistem ekonomi Orde Baru itu merkantilisme. Eh, Merkantilisme dalam artian ya, ya udah negara menjadi aktor ekonomi, yang lain sifatnya support aja swasta. Swasta itu negara lebih kaya dari swasta di zaman Orde Baru itu. Ya merkantilisme ala Pancasila, merkantilisme Pancasila begitu kata Paradius. Nah,
Pak Mitro ini, jadi saya lihat ada dua sisi nih, Pak Zenatan, karena Pak Mitro ada Mhm. sebuah situasi yang melahirkan gerakan kritis dari kampus, yaitu gerakan mahasiswa dari UI sendiri. eh Momennya udah lewat ya, bulan Januari ya, tapi kan malah petaka 15 Januari itu adalah gerakannya mahasiswa UI yang berkembang menjadi kerusuhan sosial, tapi saya melihatnya ada pertarungan pikiran antara kelompok yang menginginkan proteksi, kritik terhadap investasi asing itu, dengan kelompok yang melihat satu sisi pragmatik, Indonesia butuh dana besar untuk merecovery perekonomian Indonesia setelah era demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Nah, mungkin Pak Zenatan sebagai asisten pelajaran ekonomi Indonesia yang paham benar pikirannya Pak Mitro, gimana melihat kebijakan yang diambil oleh Prof. Sumitro selama menjadi Menteri Perdagangan itu, sehingga ada satu titik di mana akhirnya konflik juga tuh terjadi antara dua pengusung Orde Baru ya, antara pemerintah dalam hal ini tentara dengan mahasiswa yang mewakili kampus. Gimana tuh? Wah, ini menarik lagi ya, lebih dalam tentang proses apa ya, pertarungan ide ekonomi ini ya. Ya. Sampai sekarang pun saya rasa masih terus ada. Mungkin bedanya kalau terkait mafia Berkeley, terakhir saya diajar Profesor Doro Jatun ya, terakhir mungkin dia golongan terakhir dari itu. Jadi saya udah dapat sisa-sisanya deh. Tapi intinya adalah ketika Profesor Mitro, beliau kan dididik di Eropa ya. Jadi pandangannya banyak melihat sistem sosialisasi gitu. Dan banyak juga apa ya, ekonomi negara tuh harus diperkuat, negara berperan besar. Tapi pada periode itu ketika Amerika menang perang gitu kan, itu kan menjadi suatu ekonomi baru yang luar biasa, superpower ya. Dan pada saat itulah ada pemikiran eh, apa mahasiswa terbaik Indonesia kirimlah ke Amerika gitu kan. Itulah awal mulanya terjadi mafia Berkeley kan. Dan dari situ mulai ada pemikiran-pemikiran baru pentingnya sistem kapitalisme karena Oke. merujuk ke Amerika eh, itu berhasil gitu kan ketika pembangunan ekonomi luar biasa gitu kan, industrialisasi dan segala macam itu berkembang besar. Kemudian ketika diterjemahkan di Indonesia, ketika Indonesia adalah salah satu ekonomi yang masih baru tumbuh berkembang gitu ya, eh, investasi sudah tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kita mau berkembang, tidak bisa hanya berdasarkan dari modal dalam negeri, perlu dari luar negeri juga. Dan ketika ini dirasa penting, mulailah ada apa ya, tadi Mas Hanif bilang, pertentangan atau konflik gitu kan di sistem pemikirannya. Ketika kita membuka asing seluas-luasnya, tentu saja akan ada ketimpangan, ada masalah sosial. Nah, ini yang menjadi trigger juga mahasiswa-mahasiswa menentang investasi asing sejadi-jadinya. Memang betul, saya ada karena dalam periode itu ada konsesi misalnya ke perusahaan-perusahaan asing puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun Ya, ya. gitu kan, tanpa ada kontrol balance yang tepat gitu. Jadi hanya sekedar masuk, tapi misalnya kontribusi ke Indonesia tidak jelas gitu kan, tapi mereka mendapatkan 40 tahun. Jadi berat sebelah gitu. Nah, kalau saya tadi bilang lagi, kalau Profesor Sumitro masih ada sekarang, mungkin dia akan sangat bangga karena ekonomi Indonesia sekarang luar biasa. Kalau kalau saya boleh bilang, kalau dulu misalnya Indonesia ngemis-ngemis ke luar negeri misalnya untuk hutang, untuk apa ya, untuk masukkan investasi. Sebenarnya karena ekonomi Indonesia sudah lumayan sudah kuat gitu ya, 16 terbesar di dunia loh. Kementerian Keuangan misalnya kalau misalnya dia butuh uang untuk pembiayaan program-program sosial, investasi publik atau untuk mendukung program-program pemerintah, bisa saja mengeluarkan surat berharga dan dijual di dalam negeri dan tetap laku gitu. Jadi jadi power Indonesia itu beda sekali dengan zaman-zaman dulu gitu. Jadi dari sisi situ udah ada sedikit perbedaan ketika dulu tujuan utamanya adalah mengembangkan ekonomi Indonesia karena tidak punya basic yang kuat.
terutama bidang pemodalan, sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Sekarang sudah lebih bagus posisinya, walaupun memang masih ada perlu peningkatan ya. Kalau saya dari sisi saya pribadi, dari sisi SDM misalnya itu masih kurang sekali. Lulusan sarjana itu masih masih sedikit, lulusan SMA atau yang berpendidikan rendah itu masih masih share-nya masih cukup besar di perekonomian Indonesia. Nah, ini masih masih harus terus diperkuat, diperbanyak dari sisi manusianya, dari sisi kapitalnya. Nah, tapi poin saya adalah ketika nah kita kita buka investasi, ketika buka perdagangan internasional gitu kan, pemerintah bisa tetap mengambil peran menciptakan regulasi yang bagus tanpa kita seolah-olah mengemis lah gitu. Kita juga punya posisi tawar yang lebih bagus gitu. Kalau perundingan gitu kan, perundingan ekonomi, kita selalu dalam posisi yang lemah. Sekarang Indonesia berani loh lawan Eropa di WTO gitu kan. Hmm. Ketika aturan-aturan eh, internasional yang dirasa merugikan Indonesia, ya hajar aja karena memang ada kepentingan di Indonesia di situ kan. Indonesia mungkin akan pada akhirnya akan mengarah ke pemenuhan kualitas lingkungan yang lebih baik misalnya untuk kelapa sawitnya atau tidak lebih etik lah. Tapi untuk sekarang kita juga punya kepentingan nasional di mana kontribusi terhadap ekonomi tinggi, kontribusi lapangan pekerjaan juga banyak terserap di sana gitu kan. Ya, jadi tetap tetap ada yang harus dijaga. Satu hal mungkin yang saya ingin tambahkan, industrialisasi ini tidak bisa semuanya dari hulu ke Oke, hilir belas semuanya tidak bisa. oke. Tapi perlu ada perencanaan strategis. Mau apa gitu. Katakanlah tadi kalau balik lagi ke nikel ya, itu kan industri otomotif misalnya ujung-ujungnya ya. Saya rasa tidak bisa Indonesia dari misalnya tambang nikel sampai electric vehicle, mobil listrik, semuanya di Indonesia gitu. Tapi memanfaatkan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain gitu ya. Indonesia perlu strategis aja gitu kan. Mau di yang mana gitu. Nah, tapi ketika semuanya nyari ke Indonesia, nah itu yang untung. Tapi ketika mau dari hulu ke hilir sekali gitu ya, nah itu bisa jadi masalah tuh. Kan tadi saya bilang ketika kita mau berinvestasi sebesar itu, kalau untung ya bagus, kalau tidak negara juga jadi rugi gitu. Jadi perlu strategis. Kalau saya boleh kasih contoh misalnya, satu sih, Taiwan atau Singapura gitu ya. Taiwan misalnya deh, dia hanya fokus ke semikonduktor gitu. Tapi Ya. semikonduktor ini dipakai oleh semua teknologi gitu. Dari mobil, telepon, komputer gitu. Tapi dia memposisikan diri sebagai produsen semikonduktor terbaik. Ya, maju ekonominya. Nah, sama kalau 80 misalnya di 80% chip di dunia ini produksi Taiwan katanya ya. Benar tuh. makanya Hmm. saya juga suka dengan sistem seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kalau untuk yang teknologi tingginya jangan jangan dari ngeruk nikel sampai jadi mobil listriknya, tapi fokus ke satu dua elemen aja gitu. Tapi perkuat industri itu. Jadi pemerintah tidak banyak terlalu banyak yang diurusi gitu kan. Jadi sulit juga gitu. Tapi harus ada sentra-sentra industri misalnya di Jawa kah, di Kalimantan kah, di Sulawesi kah, produksi tertentu, kemudian tapi terkait dengan pasar global. Itu yang menurut saya itu jadi apa ya, opportunity lah, kesempatan untuk ekonomi Indonesia ini gitu. Oke. Jadi ini juga satu apa namanya istilahnya dorongan buat calon presiden ya kalau kita mau menjadi pemain global harus fokus satu karena kalau dibuka semuanya ya akan terjadi banyak masalah gitu. Betul. Eh, Tidak Kalau semuanya kalau bisa sorry di kalau gimana tuh? kalau boleh sharing sedikit misalnya di pandangan ekonomi terbaru itu ada kita istilahnya mapping, memetakan produksi negara gitu. Oke. Jadi kalau dibikin grafik gitu, kamu tahu tuh kita sebenarnya kuat untuk produksi bidang ini gitu kan, atau yang kita tidak produksi itu bidang B. Tapi ketika kita bisa menggambarkan secara jelas, kita tahu tuh kalau kita mau ke arah industri yang lebih hilir gitu kan, kita geraknya kemana gitu. Nah itu bisa sebenarnya analisa-analisa seperti itu. Jadi lebih terstruktur lah, lebih hati-hati gitu. Jadi tidak bisa ketika kita tidak punya kapasitas gitu kan. Katakanlah tadi kita diskusi semikonduktor, tiba-tiba kita mau bikin semikonduktor gitu kan. Jangan dulu gitu kan. Tapi misalnya apa ya,
bahan-bahannya lah, material-materialnya kita udah bisa supply. Nah, itu dulu gitu. Jadi ada prosesnya, tapi kan perlu perlu strategis gitu. Itu aja sih yang pengen saya sampaikan gitu. Ya. Nah, kita masuk sedikit sisi uh, policy makingnya, yaitu aspek politisnya. Pak Anies, calon presiden nomor satu, dia terang-terangan bicara tentang reindustrialisasi. Ini saya menangkapnya dari kritik para ekonom ya terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang melihat investasi dari Tiongkok terhadap hilirisasi nikel dan sebagainya mungkin terlalu terbuka sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan gejala deindustrialisasi. Sebenarnya kan deindustrialisasi itu sudah terjadi sudah lama ya karena kita krisis ekonomi dan sebagainya. Memang kita mengalami gejala deindustrialisasi gitu. Apa tadi dari berapa persen di zaman Orde Baru sampai di zaman sekarang? Mungkin hampir 30% 30%. sekarang hanya Oke. 18%. Ya, sekarang 18%. Nah, ini terjadi gejala deindustrialisasi, maka Anies Baswedan mengeluarkan rencana reindustrialisasi. Walaupun saya belum menangkap dengan tegas ya apa yang dimaksud reindustrialisasi. Fokusnya kemana? Sementara kalau Capres nomor 2 Pak Prabowo sangat fokus ya karena dia bagian dari rezim pemerintahan Jokowi, dia fokus pada hilirisasi dan memang terang-terangan dia bicara hilirisasinya nikel gitu. Karena sudah menjadi bagian ya tidak mungkin tidak melanjutkan. Ketiga, kalau Pak Ganjar, saya barusan googling industrialisasinya kira-kira apa, ternyata harmoni dengan ekosistem ekonomi hijau apa sebalanya. Mungkin karena latar belakang Pak Ganjar ya yang berasal dari PDI Perjuangan, banyak aktivis HAM, aktivis lingkungan ada di sana. Jadi dia masuk perspektif green economic yang tapi juga skemanya seperti apa nggak tahu karena kan yang terbaca hari ini pastilah skema tentang hilirisasi khususnya nikel. Nah, mungkin sebagai ekonom ya punya ulasan nggak kira-kira Mas Jonathan terhadap rencana industrialisasi dari tiga pasangan capres ini? Kalau saya boleh komentar, saya nggak terlalu memperhatikan secara detail program industrialisasi masing-masing calon ya. Tapi kalau dari yang calon pertama, reindustrialisasi, saya juga setuju dengan Mas Hanif. Saya nggak nangkep konsepnya ini gimana gitu ya. Saya juga boleh menambahkan, walaupun kontribusi industri sektor manufaktur di Indonesia itu turun dari 30%-an sekitar zaman Orde Baru, sekarang hanya 18%. Tapi sebenarnya bukan berarti terjadi deindustrialisasi yang parah ya. Ya, Ini terjadi karena ada di ekonomi Indonesia itu sendiri shifting yang begitu cepat dari harusnya kan pertanian, manufaktur, terus servis atau jasa. Indonesia itu agak agak jump ke jasa gitu. Jadi banyak orang-orang yang oh ketika agak ya jam kita ya, agak agak jam jauh, ya. agak jauh, Ya, 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 ya. agak jauh. Jadi jadi ya bayangin gini lah, teman-teman yang baru lulus misalnya dari UI, dari ITB gitu, kebanyakan kan sektor jasa gitu kan. Sales, banyak sekarang sales. Ya Insinyur itu kerja di termasuk perusahaan lah. telekomunikasi sales. Nah, iya masuk di perusahaan telekomunikasi gitu kan, masalah Mm-mm. transportasi gitu kan, Mm-mm. data keuangan misalnya. Ya, Nah, itu kan semua sektor-sektor jasa. Karena sektor-sektor jasa eh, apa ya memerlukan kapital human capital yang segitu tinggi gitu kan. Nah, ya, ini begitu menarik. Dan Indonesia jadi pusat untuk itu dan itu juga bagus. Tapi yang unik dari manufaktur tadi adalah ketika dia bisa membawa hajat hidup orang banyak lebih lebih banyak gitu, meningkatkan hajat hidup orang banyak. Ketika orang-orang yang tadinya hanya bisa berdagang di sektor informal, ketika bekerja di pabrik atau di suatu industri, dia akan mendapat penghasilan yang lebih lebih baik gitu kan. Itu yang penting. Nah, dari sisi balik lagi ke calon-calon tadi, uh, statement saya adalah yang dari pemikiran untuk pasangan pertama, saya kurang paham gitu. Reindustrialisasi itu gimana gitu kan? Strateginya itu seperti apa? Itu agak susah mencernanya.
kalau hilirisasi Presiden Jokowi kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Gibran misalnya, itu arahnya sudah benar. Tapi memang tadi kita sudah diskusi ya, perlu ada adjustmentnya lah gitu kan. Jangan sampai lingkungan jadi rusak, jangan sampai tidak ada asimilasi teknologi juga ke yang lain. Nah, ekonomi hijau, saya rasa juga itu memang masa depan ya. Bapak Ganjar kelihatannya sudah bagus membaca arah masa depan ketika semua industri, semua teknologi itu harus disesuaikan dengan target pengurangan emisi karbon misalnya. Tapi juga saya kira Mas Gibran juga di debat yang cawapres itu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang carbon capture, gimana pandangan soal ini, dan sebagai generasi muda saya kira itu juga menjadi hal yang penting ya. Kalau Ya, kalau boleh bilang, sekarang orang hanya bicara tambang batu bara gitu kan, ketika mau harus transisi energi gitu kan, nanti kita tidak bisa makan. Tapi kalau nanti kita tidak bisa hidup kan lebih parah gitu ya, karena polusi luar biasa. Nah, memang harusnya diarahkan ke sana, dan juga harus ada apa ya, lebih akselerasi lebih cepat lah gitu kan. Dari nikel menjadi penting karena menjadi tulang punggung dari mobil listrik misalnya, itu juga sangat membantu. Tapi juga perlu ada transisi energi juga gitu kan arahnya. Jadi ketika kalau kita industri katakanlah butuh listrik yang besar gitu kan untuk proses industri ini, tidak bisa disumberkan dari batu bara lagi misalnya. Harus mulai diganti dengan yang lebih terbarukan dari angin, air atau yang lain gitu. Dan Indonesia punya potensi untuk itu. Jadi itu yang harus diselaraskan. Jadi balik lagi, kalau saya pribadi dengan proses hilirisasi ini arahnya sudah betul, dan harus dikombinasikan juga dengan arah masa depan yang pertama lebih hijau, dan juga banyak aspek digitalnya juga kan. Itu juga, dan saya rasa ya Gibran juga sudah membawa isu-isu tersebut gitu ya untuk kedepannya. Tapi balik ke pertanyaan statement saya dengan awal dasar pemikiran Profesor Sumitro itu, industrialisasi menjadi penting karena dia bisa menyentuh hidup orang banyak, dan Indonesia butuh itu. Kelas menengah Indonesia itu harus diperbanyak gitu kan, harus lebih kokoh. Per kapita Indonesia harus lebih besar, dan caranya tidak bisa meninggalkan masyarakat-masyarakat Indonesia di Pulau Sulawesi atau Papua. Kita harus ada sentra-sentra industri yang terhubung dan memang bisa untuk berdagang dengan apa negara-negara lain, menjadi bagian dari global supply chain. Nah, balik lagi karena saya belajarnya ekonomi internasional, itu adalah resep utama gitu untuk ya, ekonomi bisa terbuka dan maju, bisa berdagang dengan negara lain gitu. ya. Eh, saya sebenarnya ingin bertanya sesuatu tapi takut tidak sesuai dengan kompetensi ya. Pak Mitro kan menteri di saat Indonesia menggunakan manajemen pembangunan yang sifatnya sentripetal ya, atau seluruh resource dikuasai oleh pusat, dimanage oleh pusat, baru kemudian dengan kebijakan sosial seperti wajib belajar masa Orde Baru, wajib belajar 6 tahun, ada pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, baru melakukan pemerataan pembangunan yang kemudian dua hal tadi ditambah dengan stabilitas nasional yang dinamis, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, itu dikenal dengan trilogi pembangunan. Tapi kalau sekarang ada variabel baru nih Mazan, namanya otonomi daerah. Mhm. Otonomi daerah ini yang kemudian satu sisi orang bilang inilah penyebab daripada konflik antara masyarakat misalnya di daerah tambang atau sawit dengan baik negara maupun kebijakan daerah yang juga memerlukan pendapatan asli daerah dari usaha tambang dan perkebunan sawit itu. Kira-kira dalam perspektif manajemen bernegara, Prof. Mitro kira-kira akan lebih condong kemana? Apakah pro terhadap perluasan otonomi daerah atau ada usaha untuk resentralisasi? Kalau ini penting karena ada dua undang-undang yang satu tidak kontroversial karena orang tidak banyak membahasnya, Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014, di mana pemerintah daerah di tingkat gubernur itu adalah pelaksana pusat,
Kedua, undang-undang yang menciptakan keributan besar namanya Cipta Kerja ya. Itu resentralisasi sekali nyawanya itu. Mungkin Mas Zen punya komentar sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih. Pak Sumitro akan cenderung kemana di dalam manajemen pembangunan? Kalau di luar Profesor Mitro, otonomi daerah memang menjadi apa ya mandat dari reformasi mungkin ya, Ya, karena itu terlihat sekali dengan sentralisasi, artinya yang tumbuh hanya Jawa gitu kan, iya, dan tidak bisa seperti itu. Walaupun setelah reformasi memang ada apa ya masih proses belajar juga gitu kan, ada daerah yang bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, ada yang tidak, dan ada yang kurang bisa mengelola keuangannya yang daerah itu atau ada perebutan kekuasaan di situ. Itu dinamika otonomi daerah lah. Tapi kalau saya boleh tarik lagi kalau ke Profesor Sumitro, kalau pemikiran beliau seperti apa? Kalau menurut saya ya akan ada perlukan suatu strategi yang kita ada diskusi strategi nasional gitu kan. Ini apa yang harus dipimpin oleh negara gitu dan harus menjadi suatu prioritas gitu untuk negara industri tertentu gitu. Nah, itu bisa dikuasai oleh pusat atau diarahkan oleh pemerintah pusat. Tapi keberlangsungan dari otonomi daerah harus tetap dipertahankan. Pemerintah daerah harus punya kompetensi yang kuat gitu kan untuk tidak hanya mengelola administrasi publik gitu kan, tapi menciptakan aturan-aturan yang ramah dengan pengusaha, mungkin ada insentif tertentu gitu kan, tanpa menciptakan konflik gitu. Jadi jangan sampai silahkan mengeruk tambang tanpa menghasilkan tanpa memperhatikan masyarakat adat gitu kan, padahal itu mengambil tanah adat atau mengambil yang biasanya digunakan masyarakat sekitar gitu. Harus ada kecakapan pemerintah daerah di situ. Ada batasan-batasannya. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi Mas Hanif, kalau Profesor Sumitro masih ada, saya tahu betul beliau sangat mendukung investasi gitu kan, sangat mendukung pertumbuhan sumber daya manusia gitu kan, dan beliau pun pernah menjadi Menteri Riset Teknologi, mendukung inovasi gitu. Jadi itu harus ada kesinambungan antara sesuatu yang masuk dari luar dan bisa mengembangkan diri sendiri di Indonesianya. Tapi tanpa merusak tatanan otonomi daerah ketika ya. yang kita rasakan, kita lihat betul ketika sistem sentralisasi hanya menguntungkan Jawa misalnya. Sekarang semuanya harus diratakan. Salah satu caranya ya harus ada kesinambungan. Pemerintah pusat bisa bilang, oh, di Sumatera kita ciptakan industri ini, kita pusatkan di sana. Di Kalimantan kita lakukan ini. Tapi eh, pemerintah daerah perlu dilibatkan dan mereka perlu menjadi apa ya semacam resepsionis ya, bukan apa ya, yang terdepan lah gitu kan, Ya, berkontak dengan investasi dan lain-lain gitu, dengan industri dan lain-lain. Jadi ada kesinambungan, mereka bisa tetap uh, mendapatkan apa ya pendapatan daerah yang baik gitu kan. Tapi pemerintah pusat pun mereka punya prioritas apa yang ingin dikembangkan gitu. Jadi posisinya tuh bagus gitu. oke. Kita sudah pada sesi terakhir ya, karena di Indonesia ini udah jam setengah 6. Kita udah Ya kerasa ya, berbicara, seru juga ini. iya, udah seru juga nih mungkin. Tapi kita juga harus dibatasi oleh durasi. Tapi menarik ya, karena saya jarang sekali kalau saya googling atau mencari eh, podcast atau kuliah singkat atau di mana, jarang sekali pemikiran Pak Mitro. Bicara Wijayonomics misalnya lancar sekali, banyak ya. Karena kan sisi makroekonomi, prudence. Orang bicara tentang Habibinomics lebih banyak lagi karena insinyur di Indonesia mungkin sudah berlimpah gitu. Orang ada satu pikiran walaupun tidak sampai menjadi mazhab ekonomi baru, yaitu pemikiran Pak Hartarto ya. Pak Hartarto itu Menteri Perindustrian di zaman Orde Baru, tapi perannya penting yaitu melahirkan industri hulu, yaitu pupuk yang
Em, di Indonesia itu salah satu yang menjadi industri hulu yang berkembang sangat baik dan menjaga stabilitas kita. Tapi jarang sekali orang bicara tentang urgensi industrialisasi tadi. Pertama, kita bicara strategi. Kedua, kita bicara tentang balancing antara investasi asing dengan perlindungan kepentingan pribumi, perlindungan kepentingan dalam negeri. Ketiga, kita bicara tentang manajemen yang demokratis kan. Sebenarnya kan bicara tentang investasi yang agak kurang terkendali misalnya di zaman Orde Baru atau di masa reformasi ini kan soal demokrasi sebenarnya. Bagaimana meningkatkan partisipasi yang lebih baik, eh, bagaimana membuat manajemen pembangunan yang sentripetal yang hanya menguntungkan Jawa menjadi lebih sentrifugal, yaitu memeratakan pembangunan di luar Jawa. Mungkin sebagai kata penutup, Mas Zenatan sebagai orang yang sangat mendalami pikirannya Pak Mitro bisa memberikan penutup. Terima kasih Mas Hanif, ini terima kasih sekali sudah diundang di acara Discordia ini. Ya, Saya balik lagi ke statement saya yang sudah saya sampaikan. Pak Mitro pasti senang dengan perkembangan Indonesia sekarang ini. Indonesia yang diciptakan beliau sudah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kita sudah jadi member G20 dan proses-proses pertumbuhan ekonomi itu dirasa sangat baik. Walaupun banyak masalah global, Indonesia tetap stabil secara ekonomi ya. Nah, tapi memang masih perlu ada adjustment-adjustment. Jangan sampai tadi yang sudah kita bahas, cita-cita untuk menjadikan Indonesia negara industri itu malah mengorbankan ketimpangan atau masyarakat masyarakat lokal gitu kan dengan dalih investasi seluas-luasnya untuk pertumbuhan ekonomi tidak bisa seperti itu. Negara perlu hadir untuk menciptakan regulasi yang adil, standarisasi, harmonisasi. Jadi ketika kita ingin mengarahkan ke proses industri, ada pengusaha-pengusaha baru yang muncul, yang berinovasi dan sekarang dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi dan yang begitu cepat dan begitu berubah begitu cepat dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi ekonomi Indonesia. Jadi balik lagi, Profesor Sumitro di masa awal-awal beliau memimpin perekonomian Indonesia menekankan adanya investasi, adanya uh, perlindungan juga dengan sistem ekonomi benteng ya gitu kan. Nah itu masih sangat relevan ya dengan kondisi kita sekarang. Yang diperlukan selanjutnya gimana kita mendiversifikasi. Tadinya kita hanya dari tambang, kita akan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah lebih, itu harus terus dijalankan. Karena kalau tidak, Indonesia tidak akan berkembang seutuhnya. Masyarakat-masyarakat tidak bisa mendapatkan pendapatan ekonomi yang baik. Itu yang kita cita-citakan dan sesuai dengan visi 2045. Kita sekarang di dunia negara nomor 16, kita mau harus 10 besar, berapa puluh tahun lagi, kemudian 5 besar. Dan itu hanya bisa dicapai dengan industri yang kuat. Itu menurut saya. Terima kasih Mas Hanif. ya terima kasih Mas Zenatan sudah rasa 1 jam ya kita berdiskusi, agak lewat sedikit. Saya senang sekali bisa reuni juga dengan teman sekolah saya ini semasa SMP dan kita reuni dalam bicara yang sangat serius ya. Itu kita bicara tentang bagaimana industrialisasi menurut perspektif pikirannya Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ini sebagai penutup juga teman-teman pemirsa Discordia terutama yang berasal dari generasi muda, eh, eh, kita hari ini ada suatu kondisi kita tidak mungkin eh, memproteksi diri kita, kita bersuara tentang anti investasi, anti utang. It's okay, but kita harus melindungi diri kita, tapi kita tidak mungkin meninggalkan, bukan meninggalkan lebih tepatnya, tidak ikut dalam pertarungan globalisasi hari ini. Kita harus ikut bermain, kita masih muda, Indonesia emas 2045 sudah sekitar 20 tahun lagi. Kalau kita tertinggal dari tren global, maka kita akan menjadi bangsa yang jauh ketinggalan
dari tetangga-tetangga kita sendiri. Kita perlu mengulas lebih banyak lagi apa pikiran-pikiran yang penting untuk bangsa ini, misalnya Prof. Sumitro dan lain-lain sebagainya dalam acara Discordia selanjutnya. Dan terima kasih kepada Mas Zenatan sudah mau meluangkan waktunya di hari Minggu yang sangat cerah ini di Jakarta, di Swiss. Cerah nggak kira-kira? Cerah ya? Ya, Masih cerah, masih cerah. cerah, Dingin tapi cerah. dingin tapi cerah. Eh, moga-moga kita bisa ketemu dalam episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.